أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita, yaitu dalam surah Al-Imran ayat yang ke-102 dan 100 dan berikutnya. Mengulang yang sebelumnya, bagaimana ayat yang sebelumnya itu masih mengkisahkan tentang bagaimana kaum Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab atau Bani Israel yang terus berusaha untuk mengelabuhi umat Islam. Bagaimana caranya agar mereka bisa kembali kepada agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka di dalam ayat sebelumnya, ayat 99, ayat 100, ayat ke-98, Allah memanggilnya tidak dengan sebutan Yahudi dan Nasrani, tapi Allah menyebutnya dengan Ahlul Kitab. Kenapa disebut dengan Ahlul Kitab? Karena mereka itu sebenarnya sudah diberikan informasi yang sangat jelas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dari kitab yang Allah berikan kepada mereka, isi ajaran, isi informasi yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, mereka ubah, mereka hilangkan, sehingga bagi pengikut-pengikut mereka sesudahnya terjadi kesamaran atau ketidakjelasan tentang informasi Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang melakukan penghilangan tersebut tentang informasi Nabi Muhammad SAW, yaitu para pemuka-pemuka agama mereka. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya mendapatkan materi saja, hanya untuk segelintir duniawi saja. Kenapa? Kalau seandainya mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan tidak ada lagi pengikut bagi mereka. Maka di ayat ke-110, kita ulang dua ayat sebelumnya. Ayat 100, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa maksud orang-orang yang beriman? Di sini adalah kaum Ansor, orang-orang yang berada di Madinah. Itu ada dua kaum Aus dan Khazraj. Yang sebelum Islam itu datang, yang sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, mereka itu sebelumnya berperang sudah ratusan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Mereka tidak akur. Akan tetapi beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, mereka itu damai antara kaum Aus dan Khazraj. Nah, ketika itu yang memenangkan perperangan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, yaitu kaum Aus. Itu yang memenangkan perperangan ketika itu. Maka bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengelabuhi mereka agar mereka terjadi perpecahan lagi, yaitu mengungkit permasalahan yang telah lalu, bagaimana bahwa kaum Khazraj itu pernah kalah dengan kaum Aus. Sehingga timbul lagi emosi, timbul lagi bagaimana permasalahan-permasalahan yang dahulu, sehingga mereka ketika itu perang kembali. Maka siapa yang senang ketika itu mengadu domba orang Islam? Orang kafir. Nah, zaman sekarang juga banyak Islam itu diadu domba. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ayat ini tidak sebatas pada terjadi keadaan masalah baginda Rasulullah saja, tapi sampai sekarang ayat ini masih berlaku bagaimana orang-orang Islam itu diadu domba dari berbagai kelompok. Kelompok A dengan kelompok B tidak akur, kelompok B dengan kelompok C tidak akur, sehingga kita lihat Islam itu semakin berpecah belah. Dan disitulah sebelah kelemahan Islam. Padahal Islam itu disuruh bersatu, wa'tasimu bihablillah. Ini yaitu jangan kita bercerai-berai, harus dalam ikatan tali agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti dari sebagian orang-orang yang telah diberi kitab, niscaya mereka mengembalikan kamu menjadi orang yang kafir setelah beriman. Jadi orang-orang yang telah diberi kitab ini mengikuti siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya mereka sudah diberi kitab. Jangan sampai kita terpengaruh mengikuti apa yang mereka sampaikan bahwa informasi itu tidak benar. Hanya tujuan yang mengelabui kita saja. Jadi kalau seandainya kita mengikuti mereka, maka otomatis kita akan menjadi berpecah belah dan mengembalikan kita menjadi kafir lagi setelah kita beriman. Kemudian ketika itu, baginda Rasulullah mendengar informasi bahwa kaum Aus dan Khazraj mereka ingin berperang kembali setelah dihasut oleh orang Yahudi dan Nasrani. Lantas apa dikini dikatakan di ayat 101-nya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Jadi Rasulullah langsung di tengah-tengah mereka hadir. Bagaimana kalau seandainya kalian menjadi kafir lagi karena hasutan orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal ayat-ayat Al-Quran sudah dibacakan di tengah-tengah kalian, kemudian kalian pun berada di tengah para rasul, maka barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ketika mendengar informasi atau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, Al-Quran sudah sampai di tengah-tengah kalian. Kemudian dengan kalian membaca Quran bertambah keimanan kalian. Kemudian Rasul hadir di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian malah berpecah belah? Lantas apa yang terjadi ketika itu kaum Aus dan Khazraj, seluruh senjata yang berada di tangan mereka ketika mereka ingin berperang kembali langsung lepas dan mereka berpelukan sehingga meneteskan air mata. Bahwa mereka sadar mereka ini sedang dikelabui oleh musuh, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ini tadabbur kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di ayat ke 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer, dan biasanya juga kalau sholat Jumat, para khatib selalu membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kalau kita lihat di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman saja tidak cukup untuk mengantarkan seseorang itu bagaimana mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Tapi juga adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kata takwa itu terambil dari kata waqa yaqi. Apa artinya? Takwa itu artinya menghindar. Ini kalau kita baca secara harfiah atau secara bahasa, sebenarnya kalimatnya bisa salah memahami nanti. Wahai orang-orang beriman, ittaqu artinya menghindar Allah, menghindarlah kepada Allah. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah, karena pengertian ittaqu itu menghindar. Tapi sebenarnya di sini menghindar ini adalah maksudnya apa? Menghindar dari azab Allah, baik azab di dunia maupun azab di akhirat, hukuman di dunia, ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Itu maksudnya dari ittaqullah. Jadi ada kalimat yang terhilangkan. Contoh sederhana, ketika orang ditanya, apa kabar? Jawabnya biasanya baik. Seharusnya yang sempurna itu bagaimana cara menjawabnya? Kabar baik. Ada kalimat yang dihilang, tapi orang bisa langsung memahami. Apa kabar?
baik atau alhamdulillah baik. Maksudnya alhamdulillah baik itu adalah kabarnya yang baik. Maka kalimat ancaman di sini Allah hilangkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksud bertakwa di sini adalah jalankanlah, laksanakanlah perintah Allah agar kita terhindar dari siksa di dunia maupun siksa akhirat. Jadi kalau ditanya, siksa itu terbagi kepada dua. Ada ancaman atau siksa. Ada ancaman di dunia atau ancaman di akhirat. Bagaimana salah satu contoh ancaman atau siksa di dunia? Yaitu ketika seseorang melakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apa maksud kehidupan ini? Kehidupan yang di luar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Bagaimana ancaman atau hukuman yang berkaitan di luar dari syariat agama. Contohnya, jadi hukuman itu terkadang ada yang Allah langsung balas di dunia, ada hukuman yang siksanya itu di akhirat. Contoh sederhana, ada nasi busuk. Nasi busuk atau nasi basi. Kita tahu nih, nasi basi, nasi busuk jangan dimakan. Kalau dimakan ada efeknya yang kita rasakan. Dan ini tidak ada di syariat. Kalau seandainya kita makan, kita jadi berdosa. Itu tidak ada. Tapi kita bisa memilah. Ini tidak baik kita makan. Kenapa? Karena nasinya busuk. Nah, kalau seandainya nasi busuk itu kita makan, otomatis ada balasan ancaman yang langsung kita terima. Hari itu kontan juga. Apa yang kita rasakan? Sakit perut. Itu salah satu ancaman atau siksa ketika di dunia Allah balas langsung. Kemudian ada juga ancaman atau hukuman yang Allah tidak balas langsung, tapi Allah balasnya di akhirat. Nah, biasanya ini yang berkaitan dengan syariat. Apa itu? Yaitu contohnya, meninggalkan sholat. Mungkin kalau seandainya Allah balas langsung hukuman itu ketika kita tidak sholat, langsung kena azab di dunia, maka mungkin semua orang di dunia ini akan sholat. Tapi ada yang tidak sholat, mereka santai-santai saja, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang ada sebagian hukum syariat itu yang Allah akan balas hukumannya di akhirat. Itulah makanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pengertian dari takwa ini adalah bagaimana kita terhindar dari siksa di dunia maupun siksa akhirat. Maka kalau yang dikatakan orang-orang yang bertakwa itu dalam kehidupannya dia tertata. Dari segi menjaga makanan, dari segi menjaga aturan walaupun itu di luar dari syariat. Akhlaknya baik tercermin. Kemudian ketika itu dia juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari pengertian dari haqqat ittaqullah. Kemudian dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haqqatu qatih, sebenar-benar takwa. Apa maksudnya sebenar-benar takwa? Yaitu ketika kita melaksanakan ibadah atau kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, jangan pernah kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu berarti banyak dalam kehidupan ini orang yang terkadang berapa menit, berapa detik lupa kepada Allah. Berarti dia tidak benar-benar takwa. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Hai Rasulullah, kalau gitu terkadang dalam kehidupan ini kita tergoda sehingga terkadang-kadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika itu ayat ini juga dijelaskan, yaitu dalam surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Yaitu ketika kita bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Contoh, bertakwa dengan kemampuan itu bagaimana? Kalau seandainya kita ingin melaksanakan perintah sholat, tidak bisa berdiri, tidak mesti harus takwa itu namanya berdiri saja, maka diberikan lagi keringanan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bisa duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka juga bisa dengan berbaring. Saya cari ayat surah At-Taghabun, mastata'tum. Ini
fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Ini salah satunya bertakwa. Jadi para sahabat ketika itu, wah bagaimana kalau seandainya dalam kehidupan kita harus betul-betul maksimal melaksanakan ibadah, yang prinsip takwa itu harus betul-betul maksimal. Maka ketika itu dikatakan oleh baginda Rasulullah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kamu punya. Maka kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka di sini dikatakan kita tidak tahu bagaimana kondisi, kapan kita dijemput kematian dalam kehidupan kita. Paling tidak, agar kita terselamat di dalam kehidupan ini, bagaimana setiap harinya seseorang hamba itu selalu dalam proses keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Muslim itu artinya berserah diri. Jadi kalau kita terjemahkan kalimat muslim itu berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini di dalam keadaan muslim. Di ayat lain, pengertian muslim itu diartikan adalah berserah diri. Kita lihat. Jadi muslim itu yang dikatakan muslim berserah diri. Kita lihat pengertian muslim yang diterjemahkan berserah diri. Ya, Al-Baqarah 136. Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila, penutup ayatnya saja saya langsung baca. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbih la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita baca penutup ayatnya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Wa nahnu lahu muslimun. Tapi di sini wa antum muslim. Jadi muslim itu juga bisa diartikan sebagian maknanya adalah berserah diri. Jadi dalam kehidupan ini ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya ad-din. Dulu saya katakan ad-din itu bisa beberapa makna dikatakan. Bisa ad-din agama, bisa ad-din itu maliki yaumiddin diartikan hari pembalasan. Kemudian ad-din itu bisa diartikan hutang. Maka ayat yang terakhir sekali dalam surah Ali Imran ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu surah Ali Imran ayat 3. Bukan Al-Maidah ayat ketiga, maaf, Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini adalah ayat yang terakhir kali turun. Para ulama menjelaskan ada di pertengahannya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Apa pengertian dari agama? Para ulama mengatakan bahwa agama itu adalah berhutang. Orang yang berhutang. Contoh, Allah beri kita banyak. Kasih kesehatan, kasih nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Saking banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Kemudian seseorang itu bagi seorang hamba seharusnya memberikan, take and give, saling memberikan balasan. Tapi kita tidak bisa membalas Allah Subhanahu wa taala. Maka diumpamakan seperti orang yang berhutang. Contoh, ada orang yang hutang kemudian nggak bisa bayar. Apa sikap yang terbaik yang harus dilakukan bagi orang yang berhutang? Jangan seperti orang zaman sekarang ya, yang istilah orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang menghutangi. Itu istilah orang zaman sekarang. Tapi kalau secara adab yang baik, bagaimana ketika kita tidak bisa bayar hutang? Caranya adalah berserah diri, menyampaikan, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu. Ini cara kita berserah diri, karena kita nggak bisa bayar. Saya belum bisa bayar hutang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya minta tempo. Atau seandainya memang Bapak Ibu mau ambil barang yang saya punya, silahkan kalau memang itu bisa mengurangi hutang beban saya. Jadi berserah diri. Terambil kata hutang itu ad-din juga, kalimatnya ad-dain. Maka seseorang hamba yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam ayat 102 tadi Al-Imran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
maka janganlah kamu mati dalam maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka jangan pernah kita meninggal sebelum kita atau ketika kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak bisa membalas apapun yang sudah Allah berikan, caranya bagaimana? Berserah diri dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Berserah diri bukan berarti kita serah nggak melakukan apa-apa. Ada tindakan yang kita kerjakan, yaitu dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana juga dikatakan, jangan pernah sekalipun dalam kehidupan ini kita keluar dari Islam. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Maka di sini dikatakan, jangan sekali-kali terbesit bagi orang yang sudah beriman ingin murtad keluar dari Islam, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput kita. Maka ini tadi ayat ini sebenarnya digunakan kepada orang-orang beriman yang berada di Madinah, kaum Aus dan Khazraj. Jangan kalian sampai terpengaruh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia khawatirkan ketika kalian tidak kuat iman kalian, kalian terpengaruh kepada agama mereka. Nah, ketika kalian sedang berada di agama mereka, kalian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya sudah seperti itu, tidak ada gunanya lagi amalan yang sudah kalian kerjakan dahulu. Maka ini ayat ini juga nasihat bagi kita. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Islam. Dikhawatirkan kita tidak tahu kapan Allah ingin menjemput kita. Bahasanya seperti ini, Bu. Karena saya ingin logikakan. Saya ingin bersilaturahmi ke rumahnya Bu Rara. Akhirnya Bu Rara tanya ke saya, Zulfirman, kamu nanti mau datang ke rumah saya jam berapa? Kata Bu Rara. Saya jawabnya masih belum tahu, Bu. Saya masih ngajar. Intinya saya hari ini mau datang, tapi jamnya saya tidak pastikan karena saya masih ada jadwal mengajar. Oh yaudah, kata Bu Rara, nanti saya akan tunggu di rumah. Bahasa tunggunya tidak ada kepastian. Intinya dalam satu hari ini. Kalau dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Tiba-tiba saya selesai mengajar jam 2 siang. Bu Rara jam 1 kelaparan. Akhirnya cari makan di luar rumah dengan keluarga. Tiba-tiba pas saya sudah datang ke rumah Bu Rara, rumah nggak ada orang, saya ketuk-ketuk. Apa yang terjadi? Saya tidak bertemu. Kenapa? Karena Bu Rara tiba-tiba keluar dari perjanjian. Tapi kalau seandainya Bu Rara tersebut tetap menjaga, menunggu sampai saya datang, maka insya Allah Bu Rara akan ketemu dengan saya. Tapi kalau Bu Rara keluar tiba-tiba, tidak sesuai dengan kesepakatan, maka kita tidak akan bertemu. Maka begitulah bagi orang yang beriman, kalau seandainya dia tidak menjaga keislamannya sampai akhir wafatnya, tiba-tiba di tengah jalan dia berpaling dari agama Islam, dikhawatirkan dia tiba-tiba nanti menemui ajalnya, maka dia keluar dari Islam. Ini umpamanya itu supaya kita bisa memahami dari maksud ayat ini. Maka penting sekali dari setiap nafas kita, dari setiap aktivitas kita, dari setiap kegiatan kita, jangan pernah keluar dari ajaran Islam. Sehingga kalaupun seandainya ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa ketika kita dalam Islam bisa menyelamatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga Ibu, ada orang yang dikatakan murtad, contoh orang murtad. Kemudian orang yang tidak beriman ini, orang yang tidak beriman ini diumpamakan bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dalam ayat berikutnya seperti berada di pinggir jurang. Jadi orang yang tidak beriman ini diumpamakan orang yang di pinggir jurang. Kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya dulu, ini penjelasan 102-nya, ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, bagaimana agar kita menjadi Islam yang kuat? Bagaimana agar kita menjadi mukmin, kuat dalam Islam, tidak gampang kita lemah keimanan kita? Maka salah satu amalannya ayat ke-103, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Hidup dalam satu kelompok yang membuat kita menjadi semangat. Contoh sederhana saja seperti kita mengaji.
tadarus seperti biasanya. Kalau sendiri mungkin males-malesan. Tapi ketika lihat kawan sudah isi absen, kita terpancing ingin melaksanakan juga isi absen baca. Ini salah satunya pentingnya kita berjamaah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Di sini bahasanya tali. Tali ini sebagian ulama menjelaskan adalah ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan agama. Saya umpamakan seperti ini. Kenapa Allah menggunakan bahasa tali? Tali ini menjadi penyelamat. Contoh, ada orang kerja bangunan. Kemudian biasa kalau orang kerja bangunan yang tinggi-tinggi itu pekerjanya diikat pakai tali. Baik tangan atau di pinggangnya supaya kalau seandainya terpleset, dia masih tetap tertahan. Kalau talinya kuat, insya Allah orang ini tetap akan selamat walaupun dia terlepas pegangannya dari bangunan tersebut. Sehingga dia masih tergantung, bisa ditarik lagi dengan talinya. Kemudian kalau seandainya kemudian dia menambah lagi dengan pegangan yang kuat, maka orangnya akan bisa terselamat naik dengan tali tersebut. Tapi kalau seandainya talinya lemah, talinya lapuk, kemudian pegangannya juga tidak kuat, maka orangnya akan terjatuh. Nah, Allah di sini menggunakan bahasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Kalau tali Allah ini sudah dijamin kuat talinya, akan seperti tali-tali yang kita kenal. Nah, tinggal kitanya lagi berpegang kuat tidak dengan tali tersebut. Kalau seandainya kita berpegang kuat kepada tali tersebut, maka kita akan kuat. Itu pengertian dari agama sebagai tali pegangan. Nah, sebagian ulama yang lain mengertikan tali Allah ini adalah Al-Quran. Para kaum Aus dan Khazraj dahulunya mereka itu berperang. Kemudian mereka bersatu kembali, menjadi kuat kembali karena Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah di hadapan mereka. Dengan kondisi zaman sekarang, kita lihat realita zaman sekarang ini, orang belajar Quran malah terjadi pecah belah, perpecahan. Kelompok ini memahami seperti ini, kelompok ini mengatakan sebagai bid'ah. Seharusnya kita mengintrospeksi diri. Ketika kita sudah belajar Quran, bukan menampakkan perpecahan belahan, menampakkan perbedaan, tapi ketika kita sudah belajar Al-Quran, nampakkanlah persatuan. Ini yang terjadi dengan sekarang. Sudah belajar Quran malah menganggap dirinya berbeda dengan orang lain, menjadikan perpecah belahan, bukan malah menjadi merangkul. Ini yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kaum Aus dan Khazraj ketika dibacakan Quran mereka itu menjadi bersatu, bukan malah seperti sekarang ikut pengajian dibacakan Quran, kamu salah, kamu bid'ah, malah jadi perpecah belahan. Sesama orang Islam saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Maka di sini katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan saling menyalahkan. Kenapa? Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Itulah tadi orang kaum Aus dan Khazraj ketika masa jahiliyah mereka itu bermusuh-musuhan. Nikmat banyak diberikan kepada mereka, tapi sedikit pun orang Yahudi dan Nasrani tidak menjadi taat. Tapi kaum Aus dan Khazraj mereka kembali kepada Allah karena apa? Dibacakan kitab-kitab Al-Quran di hadapan mereka, sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini mungkin Bu Elsa mau tanya, boleh Bu Elsa? Assalamualaikum. Aja nih saya udah di mobil menunggu. Ya, Pak Ustadz, itu kan kata Pak Ustadz keluar dari perjanjian kayak gitu, tiba-tiba Ibu Rara keluar rumah gitu. Yang dimaksud keluar dari perjanjian itu ikutin syariah gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak Ustadz? Ya. Tapi kalau masih dia masih syahadat gitu, cuman fasik aja, nggak ikutin rukun Islam gitu. Terus kayak orang-orang Turki yang modern gitu kan Pak ya, mereka tuh ngaku Islam, Masya Allah gitu. Pokoknya kalau ucapannya sih Islami, tapi mereka orang Barat banget gitu loh. Itu masuknya keluar dari perjanjian nggak kayak gitu? Tapi dia Islam, Muslim gitu. Cuman yang kayak pertama, gitu, syaratnya adalah dikatakan seseorang itu beriman ketika dia mengakui adanya Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu tidak cukup. Harus bahasa Quran itu walladzina amanu wa amilus sholihat.
yaitu dengan beramal soleh. Atau juga tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, laksanakanlah perintah Allah, baru dia dikatakan seorang muslim yang sempurna, orang yang beriman sempurna. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mengaku beriman saja tidak melaksanakan perintah Allah? Maka orang yang seperti ini akan lemah keadaan imannya dan gampang terombang-ambing. Maka salah satu bagaimana orang itu gampang diadu domba, bagaimana gampang orang itu berpaling kepada agama yang lain, salah satu jawabannya karena kebodohan mereka atau karena hasutan orang lain, karena kurangnya ilmu itu gampang terombang-ambing. Jadi kalau ditanya bagaimana orang-orang yang ngaku beriman tapi tidak melaksanakan, itu mereka tetap tidak dikatakan orang beriman, tapi ada yang kurang. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan amal soleh. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Saya drive dulu. Ya Bu, setiamanillah Ibu. Ya Bu Rara. Pak Ustadz, ini pengalaman teman saya. Jadi saya nggak tahu ini bagaimana cara hidup dia. Yang jelas dia bilang ini tentang keimanan mungkin ya Pak Ustadz, tak tahu lah ya. Wallahu alam. Jadi ini orang dia cakap dalam rumah dia ada seperti nggak tahu lah jin atau apa. Jadi dalam tidur dia cakap seperti ada hubungan badan gitu dengan itu makhluk. Dan dia anggap seperti suaminya, tapi dia kadang sadar bahwasanya itu bukan suaminya. Nah, dia bilang kadang aku mau hindari tapi nggak bisa. Jadi dia tanya sama kita. Saya bilang ya insya Allah jaga sholat aja. Hal-hal kayak gitu mudah-mudahan nggak akan terjadi insya Allah gitu. Jadi kita tanya itu betul-betul kamu rasakan nggak ya kayak hal yang nyata gitu. Saya sebenarnya takut mau tanya ini Pak Ustadz. Tapi ini satu amanah untuk saya. Bagaimana kasih tahu kawan supaya dia tidak melakukan itu walaupun itu di hal alam sadar, alam di luar alam sadar dia, tapi dia bilang dia merasakan seperti itu. Jadi saya bilang yang penting insya Allah jaga sholat, insya Allah kamu dijaga Allah, sebelum tidur kamu banyak baca ayat. Jadi itu bagaimana Pak Ustadz, dia cakap dia sudah buat itu tapi masih terjadi terus. Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama, jin itu tidak akan dia menampakkan wujud aslinya, karena jin itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kalau seandainya dia menampakkan dalam wujud, itu sebenarnya bukan wujud aslinya, itu adalah jin, iblis atau yang lain sebagainya. Bolehkah terkadang manusia itu tahu bahwa itu jin atau tidak? Faktornya salah satunya karena kelemahan iman. Jin itu baru bisa memasuki seseorang, atau ketika seseorang itu imannya sedang kondisi dalam lemah, maka dia bisa masuk menghayal atau bagaimana kurang peningkatan ibadah sehingga dia gampang sekali untuk merasuki manusia. Nah, bagaimana solusinya? Benar yang dikatakan Bu Rara tadi. Yang pertama, ketika kita ingin dihindarkan dari hal-hal seperti itu, jaga ibadah kita. Karena jin itu paling mudah, atau iblis itu paling mudah merasuki manusia atau menampakkan dirinya ketika manusia itu dalam kondisi imannya sedang lemah. Maka solusinya jalankan perintah Allah, ikut kajian-kajian sehingga faktor pikiran itu bisa juga mempengaruhi, menghayal seakan-akan ada jin sehingga terbawa halusinasi seakan-akan yang di depan mata kita atau di dapur kita seperti ada jin. Itu faktornya kurang kita mungkin berjamaah, berkelompok sehingga ada pikiran-pikiran yang menghalusinasi dalam kehidupan kita. Salah satunya juga kalau seandainya sebelum tidur kita disunahkan baca surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu Allah akan jaga. Ghufirallah. Dalam hadis yang saya sampaikan pernah ketika itu Ibu Ibnu Abbas, ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat yang hidup pada masa Nabi. Ketika itu beliau masih anak-anak, tapi didoakan khusus bagi Nabi, tafaqquh fiddin wa'allimhu ta'wil. Orang ini dijadikan orang yang paham agama, didoakan oleh Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, kemudian Ibnu Abbas ini hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan tabi'in, maka para tabi'in bertanya, bagaimana salah satunya agar kita bisa terjaga dan mendapatkan syafaat, terjaga hingga sampai tidur lagi, bangun tidur lagi. Salah satunya kita disunahkan untuk membaca surah Al-Muluk.
Karena orang yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidurnya, Allah akan jaga dan dihapuskan dosa-dosanya. Maka dalam satu hadis dikatakan, ada orang yang ketika di dunia itu dia banyak melakukan perbuatan dosa, kemudian ingin diazab ketika beliau sudah wafat. Tapi apa kebiasaan orang ini? Dalam hadis Rasulullah, jangan kalian tidur sebelum kalian membaca surah Al-Mulk. Sehingga amalan orang ini sebelum membaca tidur membaca surah Al-Mulk. Nah, ketika beliau wafat, malaikat hadir dalam kuburnya ingin mengazab. Tapi orang ini tidak bisa diazab. Ada seseorang yang datang menghalangi. Kenapa engkau menghalangiku? Jangan siksa aku. Jangan siksa dia, kata orang yang menghalangi tersebut, menyampaikan kepada malaikat. Lantas malaikat bertanya, siapa kamu? Saya ingin mengazab orang ini, tapi kamu selalu menghalangiku. Lantas apa orang ini menjawab, saya adalah surah Al-Mulk yang selalu dibaca orang ini ketika di dunia. Padahal orang ini sering melakukan perbuatan maksiat. Tapi karena dia hafal dan terbawa sampai alam kuburnya, kalau harta nggak bisa masuk yang lahat, tapi hafalan Quran yang kita miliki itu bisa masuk ke alam kubur dan menjadi syafaat. Maka ini pentingnya kita selalu menambah hafalan Quran kita. Karena semakin banyak ayat yang kita hafal, maka akan semakin banyak penolong di alam kubur kelak. Maka ketika itu orang ini selalu, malaikat selalu terhalang ingin mengazab orang ini. Lantas, aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab ini. Tolong jangan halangi aku. Lantas, kalau seandainya engkau ingin menghalangi orang ini menyampaikan kepada surah Al-Mulk tersebut, tolong engkau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolehkah Allah memberikan keringan bahwa orang ini tidak akan diazab. Lantas surah Al-Mulk itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta kepada Allah agar si orang yang wafat tadi jangan diazab. Lantas permintaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surah Al-Mulk itu terbawa sampai alam kuburnya, menempel dari setiap sendi-sendinya. Maka begitulah ini juga, bagaimana agar kita terhindar. Malaikat saja, azab Allah saja bisa terhindar, apalagi godaan jin. Maka salah satu banyak sekali sunnah yang dianjurkan sebelum tidur, baca surah Al-Mulk, membaca 100 ayat dari Al-Quran. Kalau mau singkatnya 30 ayat surah Al-Mulk. Atau juga yang dianjurkan adalah membaca 100 ayat dari Al-Quran sebelum tidur. Jadi bagaimana nasihatnya untuk teman Bu Rara tadi? Anjurkan perbanyak ibadah, insya Allah akan dapatkan ketenangan. Terus satu lagi Pak Ustadz, dia cakap, dia punya muka seperti mak cakap Pak ya, saya vulgar ngomongin. Orang kalau setiap lihat muka dia bilang selalu nafsu gitu. Seperti mak cakap kayak om-om apa. Dia tanya bagaimana supaya orang tidak nafsu nengok muka dia. Padahal dia bukan menggoda, tapi mereka cakap muka dia muka menggoda gitu. Jadi kita kalau kumpul gitu, ya kita nggak tahu ya, baca aja kau auzubillah, taus gitu, atau istighfar kalau dilihat orang gitu, atau tundukkan muka kamu gitu. Jadi iya pokoknya setiap nengok muka aku kayaknya dia bilang mukanya seksi apa gitu. Terus dia berat juga kalau mau baca-baca ayat, dia bilang apa di badanku ada jin, dia bilang gitu. Makanya Allah a'lam lah gitu. Gimana Pak Ustadz kalau untuk muka itu supaya tidak terlihat di depan orang vulgar gitu? Pertama kita mungkin, saya nggak bisa katakan juga karena setiap orang ketika melihat itu berbeda-beda cara tolak pandangnya, karena melihat itu agak relatif. Yang pertama kita harus introspeksi, apakah mungkin make up-nya ibu itu terlalu berlebihan sehingga mengundang perhatian orang. Saya juga kan nggak tahu orangnya ibu ya, Bu Rara yang tahu apakah make up-nya, wangi-wangiannya mengundang orang, atau cara berpakaiannya tidak kurang islami sehingga orang siapapun mungkin, tidak meski orang siapapun mungkin melihat ketika dia mengundang cara berpakaiannya, siapapun itu bisa mendatangkan mudarat seperti itu. Dia bertanya dengan kita semua yang ngumpul, menurut kamu muka aku gimana sih, kok setiap laki-laki lihat seperti lain gitu, sementara lihat kalian semua biasa aja. Aku lihat sih sebagai teman dekat biasa aja gitu, cuman kamu banyak istighfar aja kalau dilihat orang, aku bilang gitu. Jadinya iya, jadi dia bilang selalu pengalamannya dari dulu sampai sekarang, dia kan sudah bersuami ya Pak ya, sampai dia bilang, aduh sampai ada yang ngajak kawin katanya gitu. Tolong ditanyaki dong sama Pak Ustadz kalian. Ya, yang pertama Islam itu mengajarkan wudhul basar, tundukkan pandangan, apalagi bagi seorang wanita, tundukkan pandangan bagi seorang laki-laki, intinya semua wudhul basar, tundukkan pandangan. Kalau memang ketika langkah kita itu mencuri perhatian banyak orang, terkadang kan kita sengaja menampakkan keramaian,
dengan make upnya, bincunya lebih tebal, bedaknya lebih tebal, sehingga orang mencuri perhatian. Nah, pandangan yang pertama ketika situ sudah memalingkan seseorang dari ingat Allah, maka setan masuk. Pandangan berikutnya terbawa kepada pikiran. Maka itu salah satu. Jadi bagaimana solusinya? Karena pandangan itu tadi saya katakan relatif. Harus kita introspeksi diri, apakah dandanan kita mencuri perhatian orang, atau kita kurang menundukkan pandangan sehingga orang juga kelayapan melihatnya, sehingga kemudian pakaian kita juga. Jadi itu yang pertama solusinya, diperbaiki dari cara berpakaian kita, diperbaiki cara berdandan kita, jangan sampai mencuri perhatian banyak orang. Kalau seandainya itu kurang juga, masih ada hal-hal yang tidak sesuai juga, tingkatkan ibadah kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Kita lanjutkan lagi ke tadabbur kita, masih dalam ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi solusinya tadi Bu Rara tanya gimana kalau temannya banyak godaan atau ujiannya seperti wa'tasimu bihablillah, bergabung dengan orang-orang yang menguatkan keimanan kita, berpegang teguhlah kamu sesama tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu sana satu sini satu sana satu. Tidak ada kelompok yang membuat kita keimanan. Boleh gabung-gabung dengan mereka, tapi jangan sampai dari sekian banyak kelompok gabung. Ada orang kan kadang kelompok ngopi bareng, kelompok senam bareng, kelompok lari bareng, naik sepeda bareng, apalagi banyak maraton bareng. Ada geng apa namanya, kelompok-kelompoknya Ibu ya. Kelompok mungkin ya banyak lah, biasa kalau Ibu ada kelompok-kelompoknya. Badminton bareng, lari bareng. Tapi jangan sampai dari sekian banyak kelompok itu tidak ada kelompok yang membuat keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada. Jadi dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Jadi setelah dibacakan Quran oleh Nabi Muhammad, bersatu lagi hati mereka. Jangan sampai juga saya katakan setelah kita belajar Quran, kita malah mencari perselisihan, bukan malah menjadi persatuan. Dan ini banyak zaman sekarang orang seperti itu. Setelah belajar ngajinya ujung-ujungnya hanya banyak nyalahin orang saja, tapi bukan malah merangkul. Ini yang harus kita ingat dulu. Sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Nah, sesungguhnya dalam kehidupan ini kita ini memiliki kedua, antara di pinggir surga atau neraka. Kalau seandainya kita menjaga terus keimanan kita sampai akhir wafat kita dalam keadaan Islam, maka kita berada dalam pinggiran surga. Maka ketika kita wafat, otomatis akan surga. Tapi bagi orang yang tiba-tiba murtad, itu posisinya dia sedang berada di pinggir neraka. Tapi di pinggir neraka itu bukan berarti dia masuk neraka. Namanya di pinggir neraka, bukan berarti dia masuk neraka. Akan bisa berpindah dari pinggir neraka itu ke pinggir surga. Bagaimana caranya? Dia kembali kepada Islam, maka dia akan berada di pinggiran surga. Tapi kalau seandainya sampai akhir hayatnya dia sudah berada dalam keadaan kekafiran, berada di pinggir neraka, kemudian ditutup dengan meninggalnya dalam keadaan tidak Islam, otomatis dia akan kepada neraka. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini manusia itu antara di pinggir surga atau neraka. Nah, tolak ukurnya adalah kematian. Kalau kematiannya dalam keadaan beriman, maka otomatis surga. Ketika tolak ukurnya kematiannya dalam keadaan kekafiran, maka dia berada di pinggir neraka dan otomatis masuk kepada neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Jadi setelah itu pada masa jahiliyah kaum Aus dan Khazraj berperang, banyak kemurtadan, kemudian godaan-godaan di sana sini, kemudian diselamatkan. Yang tadi yang mereka berada di tepi neraka, kemudian diselamatkan ketika dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semuanya, kemudian di ayat yang 104 yang terakhir, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa terus dalam istiqomah dalam hal kebaikan. Dan hendaklah di antara kamu ada segala yang menyuruh kepada kebajikan. Jadi di antara kita ini sesama teman, seperti Rasulullah yang mengingatkan kaum Aus dan Khazraj, ketika salah diingatkan. Jadi bagaimana agar kita terus berada di tali agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam.
Cari orang yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Cari kelompok yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Cari teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Buat lingkungan yang membuat kita selalu berada dalam kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka mereka beruntung, mereka akan sukses. Itu beruntung dan sukses. Muflihun itu terambil dari kata falah. Falah itu kalau diterjemahkan secara bahasa itu petani. Seorang petani itu ketika dia menanam jagung, ketika dia menanam padi atau apapun yang ia tanam, pasti tujuan akhirnya ia akan mendapatkan hasil dari apa yang ia tanam. Maka seorang yang beriman itu ketika dia melakukan kebaikan, maka insya Allah hasil dari yang apa ia tanam ketika di dunia kebaikannya akan dia raih di akhirat kelak. Tapi kalau keburukan yang ia tanam, maka keburukan juga hasil dari panen yang ia akan dapatkan. Maka ibu-ibu, salah satunya wal takum. Bagaimana agar kita terus dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan kuat keimanan kita, dalam keadaan ketakwaan yang selalu terjaga. Carilah lingkungan atau golongan yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan dan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Insya Allah kita akan sukses. Wa ulaika humul muflihun. Menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang beruntung di dalam kehidupan. Inilah nasihat bagaimana pengalaman kaum Aus dan Khazraj ketika berhadapan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadi orang yang sukses kembali, kemudian bersatu kembali karena diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam kehidupan ini jangan pernah keluar dari lingkungan yang baik, ibu. Jangan pernah keluar dari teman yang baik. Insya Allah kan teman yang baik itu adalah cerminan dari kehidupan kita. Seseorang itu dikenal siapakah sebenarnya temannya. Kalau temannya baik, maka otomatis dia akan mengantarkan kepada kebaikan. Tapi bagi teman yang buruk, maka bisa juga akan mempengaruhi kita melakukan hal-hal yang buruk. Ini saja mungkin ibu sampai ayat 104 tadabbur kita. Sebelum ditutup silakan ibu yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya kita cukupkan sampai 104 saja. Bisa dipahami penjelasan saya, Ibu? Insya Allah bisa, Pak Ustadz. Ya. Kalau tidak ada yang tanya lagi, mungkin ini saja, Ibu, yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah untuk tadabbur dan tajwid minggu depan kita pindahkan ke hari Rabu. Karena hari Rabu paginya saya mengajar di Az-Zahra, jadi siangnya. Karena kalau dibuat siangnya mengaji, waktunya nggak cukup. Tadabbur dan tajwid, berarti tadabburnya kita di ayat 105, kemudian tajwidnya masuk tajwid yang ke-11, Majais Munfasil. Ini saja mungkin Ibu, di hari Jumatnya kita mengaji seperti biasa, menggantikan di hari Rabu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.